Bismillah. Baik kawan-kawan, kita lanjutkan terkait dengan uji beda dua sampel independen. Apabila kawan-kawan sudah menyelesaikan tabulasi yang sesuai dengan ketetapan di tugas, kawan-kawan bisa untuk mengolah datanya dengan import langsung dari Excel ke SPSS. Baik, ada satu bagian dari kolom ini yang masih kurang untuk uji beda dua sampel independen. Karena pengujian dua sampel independen itu ada kategorikal atau penggolongan atas datanya, maka kita harus membuat satu kolom lagi, insert, saya di sini masukkan yaitu jenis. Baik, dari tugas disesuaikan ya. Apabila nanti tugasnya kalau dicontohkan di sini, saya misalkan bahwasanya kita sedang menguji terkait dengan perbedaan dari perusahaan BUMN dengan perusahaan non BUMN. Nah, maka jenisnya boleh dibuat nilai yang sifatnya nominal. Ya, bisa dituliskan untuk PTA, saya tuliskan di sini adalah 0. Ya, 0 ini untuk perusahaan non BUMN. Sedangkan untuk PTB ini dimasukkan jenisnya 1. Nah, ini dianggap 1, ini nilai untuk perusahaan BUMN. Baik, jangan lupa kalau sudah tinggal disimpan. Baik kawan-kawan, untuk di baris pertama, saya sarankan pastikan ini diperhatikan, di mana baris pertama harus nama kolomnya. Tidak boleh baris pertama ini kosong atau ada jeda. Jadi pastikan baris pertama ini adalah nama kolom. Dan tidak boleh nama kolom itu berisikan sampai baris kedua. Artinya nama kolom itu ada di baris pertama dan kedua. Itu tidak boleh. Hanya di baris pertamanya saja. Biasanya gara-gara nama perusahaan atau nama kolomnya ini kan terlalu panjang ya. Jadi ada yang menuliskan DER, Debt to Equity Ratio. Mungkin yang namanya terlalu panjang. Akhirnya kan dibuat dua baris. Nah, artinya nanti baris pertama dan kedua jangan, cukup bisa menggunakan word text saja untuk nantinya memadatkan tulisannya agar masih dalam satu baris atau satu kolom. Baik, jangan sampai dua baris dan pastikan baris kedua dan seterusnya adalah datanya. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah, nanti kawan-kawan tinggal simpan. Dan apabila kalian mengerjakannya di Google Spreadsheet, pastikan kalian download, kemudian buka dulu dan simpan ulang dulu. Langsung aja klik save gitu. Kenapa? Karena saat dikonversi atau diimport ke SPSS, biasanya belum terdeteksi sebagai file yang extensionnya adalah Excel. Nah, artinya nantinya tidak bisa diimport. Ya, kalau sudah disimpan ulang seperti yang tadi saya ajarkan, instruksikan, maka kawan-kawan bisa membuka file SPSS, aplikasi SPSS-nya. Kemudian kawan-kawan boleh langsung aja klik icon folder ini. Ya. Icon folder ini kalian akan muncul tampilan seperti ini. Pastikan file of type-nya ganti di Excel. Dan kalian cari file Excel yang sebelumnya sudah disimpan ulang untuk nanti diimport ke SPSS. Kalau sudah, tinggal klik open. Pastikan worksheet-nya ini ada di bagian yang tepat. Kalau kita ingin menguji terkait dengan uji beda dua sampel independen, maka pilihnya sheet yang memang sudah ada data khusus untuk uji beda dua sampel independen tersebut.
Ya, kalau sudah, pilih sheet-nya yang tepat, kita klik OK. Ya, nanti akan muncul tampilan seperti ini dan otomatis. Ya, langkah pertama perhatikan ya terkait dengan hasil konversinya atau import datanya. Pastikan di rasionya ini ada ikon penggaris, macam penggaris seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya datanya itu jenisnya adalah skala atau sifatnya adalah numerik. Kalau numerik nanti bisa untuk diolah datanya. Jangan sampai, ini saya geser dulu, jangan sampai datanya itu ikonnya seperti ini, ada huruf A-nya di sini. Di sini ikonnya adalah ada 3 lingkaran, yang di kuningnya ini ada huruf A. Ini menunjukkan bahwasannya ini karakter. Kalau karakter itu bukan numerik dan nantinya tidak bisa diolah datanya. Nah, kalau yang ini menunjukkan bahwasanya datanya sifatnya adalah nominal dan ini bisa diolah datanya. Oke, kalau sudah kita cukup untuk langsung mengolah datanya menyesuaikan dengan alat uji untuk uji beda dua sampel independen. Caranya adalah klik Analyze, kemudian pilih Compare Means, dan pastikan ada di bagian Independent Sample T-Test. Karena kita akan menguji terkait dengan uji beda dua sampel independen. Saat sudah diklik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kawan-kawan bisa memasukkan terkait dengan rasionya di bagian tes variabel, ya. Kemudian di grouping variabelnya kalian bisa masukkan jenis. Ya, jenis tadi ya, isinya kan ada 0 dengan 1. 0 menunjukkan yang perusahaan non BUMN, sedangkan 1 untuk perusahaan BUMN. Kemudian klik define. Nah, di grup satunya kalian bisa memasukkan nilai dari jenis tersebut. Kan hanya ada 2 ya, 0 dan 1. Maka grup satunya ditulis 0 dan grup 2-nya ditulis 1. Nah, ini adalah suatu contoh. Kalau semisal jenisnya kalian mau menulis 1 dan 2 atau 2 dan 3, maka disesuaikan ya. Kalau sudah, tinggal di continue dan di OK-kan saja. Baik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kawan-kawan, untuk melihat hasil pengujiannya untuk uji beda dua sampel independen, kalian bisa lihat di bagian Independent Sample T-Test dan di bagian ini, Leibniz Test for Equality of Variance. Lihat nilai signifikannya ya, ada di sini. Di mana ini menunjukkan 3 rasio yang tadi diuji. Yang pertama current ratio. Kriterianya kita bangun, yaitu nilai signifikasinya ini apabila nilainya di atas 0,05, maka hasil penelitiannya atau hasil olah datanya tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Dan sedangkan kriteria kedua, apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka hasil olah datanya menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan. Maka kita bisa lihat di current ratio, nilai signifikannya adalah 0,010. Dan ini kurang dari 0,05. Maka hasil kesimpulan untuk current ratio terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan untuk DER nilai signifikannya adalah 0,309. Ini menunjukkan bahwasanya DER nilai signifikannya lebih dari 0,05, yang dapat disimpulkan bahwasanya DER ini tidak punya perbedaan yang signifikan ya antara perusahaan BUMN dan perusahaan non BUMN. Sedangkan di ROA kita bisa lihat nilai signifikannya adalah 0,001. Ini menunjukkan nilai signifikannya kurang dari 0,05, yang hasilnya dapat disimpulkan bahwasanya untuk rasio ROA itu terdapat perbedaan yang signifikan antara perusahaan BUMN dan non BUMN. Baik, seperti itu ya. Dari hasil penelitian, hasil olah datanya, maka ada 2 rasio saja yang punya perbedaan signifikan, yaitu current ratio dan juga ROA.
karena di bawah 0,05. Baik, itulah hasil olah data menggunakan SPSS untuk uji beda dua sampel independen. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih.